Kenapa sih? Suara Anis. Kenapa sih? Coba anu kan dulu Google Meet-nya. Sudah. Google Meet itu. Aduh kacau nih kalau jaringan ini. Bagus kok. Ini kayak apa yang enggak mau nih? Atau gini aja. Pakai ini aja dulu. Gak usah pakai jaringan. Nih, settingkan ke anu hotspot. Bagus kok jaringan. Pipo aja sudah. Nanti anu punya Ini bisa. enggak apa-apa biar. Ya kayak apa caranya? Ini loh VHQ. PHQ PHQ Garis CTM CTMZ garis SIM. sin. Oke, Bagus. alamat baru. Sudah direkam tuh? Lagi merekam. Minta gabung. Langsung aja buka. Gitu. Oke deh. Gitu ya. Ya, jadi memang agak unik memang. Saya lo baru tahu kalau itu bisa dilihat nilainya. Iya, baru bisa dilihat, Pak. Jadi saya sudah pernah lihat ini nilai punya sudah yang Iya. sudah berlalu. Iya. Jadi bisa dinilai ya. Saya baru tahu bisa dilihat tuh nilainya Pak. Bisa Iya, Pak. bisa dilihat. Baru-baru aja sih, Pak, itu. Kan modul sebelumnya nggak bisa. Modul 1. Modul 1.1, 1.2, kalau nggak salah 1.3 itu belum bisa. Jadi mulai bisa dilihat itu dari 1.4 kalau nggak salah. Wih, sampean ngikutin ya. Luar biasa, men. Jadi kan di sekolah tuh ada Pak Rinda juga yang CGP. Jadi kan kami sering hasil Pak Rinda gimana gitu, sering ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi kata Pak Rinda kayak gini gitu kan. Jadi sering ngobrolin itu juga. Kadang kami sering ngebahas nilai juga. Bapak dapat nilai berapa? Kayak yang kemarin kami kan kolaborasi Pak, budaya positif. Kemarin kan saya sempat boleh nggak ya kolaborasi, saya bilang gitu kan. Ternyata di sekolah kata Pak Rinda, kita di sekolah aja Bu Ida. Akhirnya kan saya nggak ada ngomongin soal itu lagi kan di grup, karena Pak Rinda juga ngajak bareng-bareng di sekolah tatap muka. Jadi akhirnya nggak jadi daring saya mikirnya. Jadi ya sudah. Jadi kan karena video hasil budaya positif aksi nyata itu kan sama persis ya Pak, saya sama Pak Rinda. Ternyata mungkin karena hasilnya beda, otomatis mungkin beliau punya rentang penilaian sendiri mungkin kan. Jadi kalau sama Pak Rinda hasilnya mungkin ngasihnya agak tinggi kan, sama Pak Suhanda ya lebih rendah. Cuma mungkin Berarti kembali lagi Anda lebih selektif juga ya. Iya, lebih selektif. Iya. Lebih selektif memang beliau dibanding yang lain. Agak ketat juga ya memang ya. Iya, pokoknya harus benar-benar sesuai rubrik gitu kan, nggak bisa ini. Pak Yunus. Ya. Ya, assalamualaikum semuanya Bu. Waalaikumsalam. Ya. Tadi kabar dari Pak Sigit ini. Tadi kenapa Pak? Ada datang ke sekolah tadi jam 1. Jadi ya itu tadi mengambil tanda tangan kan kepala sekolah saya. Jadi saya sempat ngobrol-ngobrol lama sama beliau. Bilangnya nggak usah takut Pak, yang penting ikuti aja program-programnya ya kan. Iya. Nanti bilangnya kalau hasilnya kurang nilainya nanti kita membantu bilangnya. Jadi saya bilang saya ini Pak paling gaptek sudah. Sama aja Pak, kita sama-sama belajar kan semuanya.
Jadi ketawa kan Pak Sigit, saya bilang, Pak saya ini generasi Pentium 4, sekarang sudah Core 2 semua orang. Dia bilang, Iya Pak. Memang hasil kita memang ya sedikit apa ya, mungkin perfeksionis juga mungkin ya. Iya. Kalau bahasa kita itu Pak agak idealis seperti itu Iya. mungkin ya. idealisnya Ya, bagus. betul. Beliau. Jadi Setuju, beliau setuju. memang agak idealis saya perhatikan karena kan saya di sekolah ada Pak Rinda, jadi kami sering sharing kan. Iya. Jadi kalau kata Pak Rinda sempat cerita itulah dia bilang, saya dapat segini. Cuma Pak Rinda kan sering bercandain saya gitu kan, sering isengin saya. Bu Ida dapat segitu gitu kan. Baru kami ya bahan bercandaan aja. Iya Pak, kayak gitu. Boleh tukaran fasil nggak? Karena bercanda-bercanda kayak gitu. Pokoknya awal gitu kan. Karena Pak Iya, Rinda iya, kan iya. juga tahu kan dengar cerita saya. Oh begitu ya katanya. Dia Iya. Ya, kita nikmati aja lah. masing-masing kan ada ini ya Pak. Ada ciri khasnya. Mungkin karena beliau memang mungkin disiplin juga orangnya gitu kan. Iya. Mungkin ya. Memang pembawaan beliau begitu kan, tiap orang kadang ada juga yang agak longgar gitu kan. Dia Background pendidikannya MPUM ya, humaniora ya. Bapak itu ya Pak. Iya, Pak Suwanda kan kemarin yang dia merevisi ke kita kalau ngasih titel di belakangnya bukan MPD tapi MHUM. Oh MHU. Iya, Magister Humaniora. Oh mungkin Jadi kali ya profesinya beliau itu semacam widya suara mungkin. Pengawas dia, Pak. Pengawas Pak. Pengawas beliau Oh. di Jogja ya, pengawas SMP kalau tidak salah, seingat saya. Iya, benar, pengawas dia. Saya mengira malah dia widya suara, semacam pemberi tutor kalau misalnya lagi prajabatan. Iya. Pengawas Pak. Cuma mungkin karena mungkin di Jogja juga, jadi mungkin kalau kita lihat mungkin beda juga kan sama di sini cara ininya. Iya. Baru orangnya juga disiplin sekali gitu. Iya deh. Mudah-mudahan aja malam ini kita mengalir apa adanya dah. Gitu, Pak. Mau hasilnya gimana aja. Pokoknya yang penting ada bisa diupload. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Pak Yan sama Bu Ida. Iya Pak. Ini saya akan ngerekam. Kalau Pak Brilian bisa merekam nggak Pak Brilian? Bentar, saya cek dulu ini rekaman saya. Iya. Misalnya nanti saya juga ngerekam juga. Iya. Iya. Soalnya Pak kemarin waktu kita di Rukol, saya sama Bu Sri itu saya ngerekam. Ternyata suara Bu Sri itu masuk di rekaman, suara saya itu enggak. Apa gara-gara karena saya pakai earphone ya Pak? Atau kenapa ya? Jadi suara saya tuh malah nggak masuk. Oh gitu ya. Tapi kalau Bu punyanya Pak Mercy kemarin dia kan pakai earphone dia. Masuk Pak ya. Nah, Iya, ataupun pengaturannya malah lebih terang kayaknya Bu. oh Nantilah nanti saya kirimkan hasilnya ya. Lupa saya ya. Nanti saya kirim di grup aja nanti. Jadi Pak Ian juga bisa lihat. Jadi saya mikirnya gini, waktu sesi ini saya sambil ngerekam suara juga, mikirnya gitu supaya suara saya masuk gitu. Iya. Cuma kalau misalkan Pak Ian nanti bisa sambil ngerekam, siapa tahu hasilnya bagus, jadi punya Pak Ian bisa dipakai kayak gitu. Nanti hasil saya juga saya bandingkan gitu. Iya. Yang mana yang hasilnya lebih baik lah intinya gitu. Itu yang kita gunakan hasil rekamannya. Iya deh Bu. Ya, Jadi saya merekamnya ini kan saya kan pakai HP nih. Karena tadi saya mau pakai laptop, ternyata di laptop webcamnya agak jelek, jadi pakai HP, tapi ngerekamnya pakai laptop ini ya. Oh iya. Jadi pakai dua perangkat ya. Iya. iya deh.
Untuk buat saya minta tolonglah sama bapak sama ibu aja dah ya. Iya Siapa di Pak, antara siap. berdua lah. Iya, iya Pak. Iya, rekamannya buat saya aja. Biar ada di upload. Ya, Iya bagian Pak. observer. Iya. Iya. Ini kita mau mulai rekam nih. Urutannya gimana menurut Bapak Ibu urutannya? Siapa yang mau jadi pengamat duluan? Urutan pertama, kedua, sama ketiganya. Iya. ACC aja Bu. Pak, kalau saya terserah aja Ibu Ida gimana. Kalau saya karena saya agak-agak lupa lagi, saya pengennya Pak Brilian lagi yang duluan. Jadi supaya kita ingat lagi gitu karena kemarin kan sudah saya agak lupa. Iya. Walaupun udah saya catat sih sebagian, Iya. karena udah latihan juga kan kemarin yang sesi saya jadi coach, Pak Yunus jadi coach. Iya. Tapi terserah aja. Kalau misalkan kata Pak Yunus saya duluan nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa Bu. Pak, kalau saya Gimana Pak Yunus? iya. Terserah aja Pak Ian kah atau Bu Ida kah jadi pengamat. Iya. Oh ya, Iya. kalau gitu saya duluan ya, yang jadi pengamat ya. Oke deh. Bu, Oh, iya. Pak, saya off kamera dulu ya. Jadi nanti saya mungkin sebagai coach ya. Coach. Sebentar dulu. Iya, iya. Sebentar, ini urutan pertama kan berarti kan, oh iya Bu Ida ya, yang jadi coachnya ya. Oh iya, benar-benar. Iya Bentar, Pak. saya sambil ngecek file saya yang kemarin. Iya Pak. Ini untuk saya lupa kemarin naruhnya di mana. Bukan ini. Bentar ya Bapak Ibu ya. Iya Saya iya. lupa naruh Iya, Pak. tabelnya. Penilaian demonstrasi. Ada WA-nya Pak Sigit nih masuk. Semangat, semoga dilancarkan. Amin. Oh ya, sudah ketemu. Oke, jadi siapa? Oh, saya ya. Oke, saya yang duluan. Iya. Kita mulai rekamannya. Iya. Saya standby kamera dulu ya. Oke Pak. Iya, karena Iya, saya Pak. nanti jadi coach. Iya, iya Pak. Oke, sip. Mudah-mudahan nanti saya bisa ngerekam. Bu Ida juga standby ngerekam ya? Iya, iya Pak. Oh iya. Eits. Kita mulai ya Bu Ida ya. Baik Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Brilian. Ya, gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu Bu Ida ya, walaupun melalui media daring, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu. Pertemuan kita kali ini dalam rangka
saya akan melakukan pengamatan terhadap Ibu Ida yang akan melaksanakan kegiatan sesi coaching kepada salah satu coach, yaitu nanti adalah Bapak Muhammad Yunus. Oleh karena itu, Bu Ida, sebelum kegiatan coaching tersebut dimulai, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Yang pertama, Bu Ida, adalah mengenai kegiatan Bu Ida sebagai coach, karena yang kita sudah sepakati, kegiatan coach ini adalah kegiatan yang dilakukan secara daring, maka nanti juga harus mengikuti namanya runtutan-runtutan tirta yang seperti kita pelajari. Baik. Saya izin, saya akan share dulu. Baik. Sudah terlihat ya Bu Ida di layar? Iya Pak, sudah terlihat. Baik Bu Ida, jadi nanti dalam kegiatan coaching yang Bu Ida lakukan, karena kita menggunakan pendekatan model Tirta, nah maka ini adalah rubrik penilaian untuk kegiatan coaching nanti yang akan Ibu lakukan. Yang pertama tentu saja karena model Tirta yang kita gunakan, maka ada yang pertama adalah tujuan. Jadi nanti apakah nanti coach menyampaikan tujuan coaching. Di sini nanti akan sangat baik ketika coach itu menyampaikan pembuka, coach ini dapat menyampaikan tujuan yang akan dicapai dengan jelas. Itu akan sangat baik sekali Bu Ida ya. Iya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah identifikasi, di mana kemudian Ibu Ida nanti sebagai seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi proses potensi coaching. Di sini akan hal yang sangat baik jika Bu Ida nanti memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan lancar, potensi dan alternatif solusi tergali, serta coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Nah, ini adalah hal yang sangat baik sekali nanti ketika dalam rubrik penilaian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini akan sangat baik sekali ketika nanti seorang coach, Bu Ida, memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Dan kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini Bu Ida akan sangat baik sekali sebagai seorang coach ketika Bu Ida bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Jadi ini ya Ibu Ida rubrik penilaian yang mungkin nanti bisa menjadi panduan juga terhadap Bu Ida ketika melakukan proses coaching. Mungkin dari rubrik penilaian ini ada yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjut pada pembahasan yang lain. Baik Pak, saya rasa sudah cukup jelas Pak ya. Baik, baik. Terima kasih Bu Ida. Jadi untuk rubrik ini sudah dirasa cukup jelas. Maka kita membahas pada pembahasan yang lain ya Bu Ida. Nanti saya buka gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 kompetensi inti dalam coaching, ya, mulai dari kesadaran diri, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian menghadirkan Nanti kalau aku kesulitan selain pertanyaan yang berbobot ada mendengarkan aktif seperti itu. Nah, kemudian dari kompetensi coaching tersebut, kira-kira mana nih kompetensi coaching yang ingin Ibu Ida kembangkan pada sesi coaching yang akan Ibu Ida lakukan? Baik Pak, pada sesi coaching ini yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya.
Baik. Jadi Bu Ida ingin mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, begitu Bu ya? Iya Pak. Baik. Nah, dari kompetensi tersebut, adakah hal yang lebih spesifik yang mungkin ingin Ibu raih dari kompetensi yang tadi Ibu sebutkan? Ya Pak, jadi untuk memberikan pertanyaan berbobot pada proses coaching yang saya harapkan bisa meningkat dari diri saya adalah ketika di bagian identifikasi dan rencana aksi Pak. Saya berharap saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga pada bagian itu saya bisa menggali potensi dari coach saya dan coach saya juga bisa menemukan rencana aksi dari potensinya sendiri. Jadi seperti itu Pak. Baik, jadi itu ya keinginannya Bu Ida ya. Ada kompetensi yang secara spesifik pada rencana aksi ya, seperti itu Bu Ida ya. Iya Pak. Berarti pastinya nanti akan berkaitan dengan indikator ketercapaian nih dari kegiatan yang akan Ibu Ida lakukan. Nah, Iya, Pak. Menurut Bu Ida ini tanda-tandanya apa ya atau indikatornya apa ya bahwa nanti keinginan Bu Ida, kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Ida itu sudah tercapai pada kegiatan yang nanti akan dilakukan. Tanda-tandanya seperti apa Bu ya indikatornya? Baik Pak, jadi menurut saya indikator ketercapaian atau keberhasilan saya dalam tujuan pengembangan ini adalah pada bagian identifikasi. Ketika pada bagian identifikasi dikatakan tercapai apabila coach saya sudah benar-benar dapat menggali potensinya. Dan otomatis akan berdampak pada rencana aksi. Jadi ketika coach sudah bisa mengambil rencana aksi dari apa yang mungkin apa problem atau permasalahan yang mungkin butuh solusi dari coach saya, ketika sudah bisa mendapatkan rencana aksi dan bisa mengidentifikasi potensinya, berhasil menggali potensi dan mendapatkan rencana aksi dari apa yang mungkin permasalahan yang dirasakan oleh coach saya, otomatis saya mengatakan itu indikatornya sudah tercapai. Seperti itu Pak. Baik, jadi itu Ibu ya indikatornya bahwa nanti tanda yang mungkin menurut Ibu adalah sudah tercapainya kompetensi adalah apabila coach sudah mampu menggali potensi dan untuk merancang rencana aksi, kurang lebih seperti itu Bu ya? Iya, baik. Baik Ibu Ida. Baik, terima kasih atas percakapan kita. Sebelum kita melakukan Bu Ida melakukan proses coaching, setelah ini nanti saya akan off kamera dulu. Saya akan mengamati dan mengobservasi kegiatan yang Ibu Ida akan lakukan kepada Bapak Muhammad Yunus sebagai coach. Nah, karena itu kita harapkan semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar dan baik dan Ibu Ida bisa meraih apa kompetensi yang ingin Ibu Ida capai. Seperti itu ya Bu ya? Iya, amin Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya waktu dan tempat saya persilakan pada Bu Ida. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam Bu. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak malam ini? Ya baik-baik Bu. Ini saya menghubungi Ibu ini malam-malam ini ada problem sedikit ini untuk diunek-unek karena persoalannya kini agak rumit sedikit di sekolah. Iya, Jadi Pak. bisa mau curhat sama Ibu ini Bu. Wah, Iya. senang sekali Bapak menghubungi saya. Jadi Iya. katanya tadi ada unek-unek. Oke, boleh Pak, kita bicarakan sama-sama. Semoga setelah kegiatan ini unek-uneknya bisa teratasi Pak ya. Iya. Oke, Iya, mungkin begitu. bisa diceritakan Pak sekarang kira-kira apa nih yang mau kita perbincangkan. Silakan Pak. Iya. Nah itu Bu. Sebelumnya
terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan Bu Ida ya buat saya, karena saya hubungi tadi mungkin 2 kali lah ibaratnya saya hubungi baru bisa tembus lah ibaratnya untuk Iya, Pak. berbincang-bincang dengan Ibu ini. Begini Bu, persoalan yang saya hadapi yaitu anak siswa saya ini mengalami keterlambatan atau tidak terlalu lancar membaca pasca COVID, karena kejadian kemarin yang COVID ini yang 19 selama 2 tahun lebih itu bermasalah sekali nih anak-anak yang ada di kelas bawah. Nah, terus dia naik ke kelas atas yang di kelas 4. Nah, sebelumnya itu di kelas 1, 2 dan 3 ini kemungkinan besar mungkin belajarnya itu agak-agak pasif dia, sehingga setelah dia belajar di PJJ itu sudah berlangsung selama 2 tahun, kemungkinan besar itu ada sedikit keterlambatan dalam hal membaca. Nah, pada saat ini pelajarannya sudah mulai tatap muka. Nah, dia naik ke atas di pembelajaran ini misalnya di kelas atas ini agak terganggu. Ini yang menyebabkan saya jadi nih Bu, agak kesulitan gitu Bu kira-kira. Ya, baik Pak. Dari apa yang tadi sudah Bapak paparkan, di sini saya menangkap bahwa hal yang menjadi unek-unek Bapak ini adalah keterlambatan membaca murid Bapak di kelas 4 pasca COVID Pak ya, pasca pandemi. Jadi pada saat kemungkinan kata Bapak pada saat di kelas bawah 1 sampai 3 anak-anak tuh pasif gitu, sehingga pada saat di kelas atas jadinya agak kesulitan dalam memahami pelajaran karena kemampuan membacanya kurang. Seperti itu tadi Pak ya? Iya Bu. Nah itu yang menjadi problem kayaknya, karena jumlah anak yang saya ambil ini saya identifikasi itu dari masalah-masalahnya itu kan jumlah murid saya itu ada 25. Nah, saya merasakan ini ada anak yang terlambat ini membacanya ini sekitar 5 orang. Nah, jadi saya anggap itu sebuah masalah besar bagi saya, karena ada di kelas atas ini, sementara untuk pembelajarannya itu paling tidak kan sudah agak tinggi. Nah, biasanya ini membuat jadi terlambat nanti memahami pelajaran-pelajaran kalau cara membacanya ini agak kurang begitu Bu, problem masalahnya yang saya hadapi. Oke Pak, baik. Jadi tadi Bapak juga menambahkan lagi kalau misalkan Bapak mengampu sekitar 25 murid, tapi identifikasi Bapak sekitar 5 orang murid di sini agak terlambat, sehingga pasti menghambat dalam memahami pelajaran. Nah, dari 5 orang murid ini Pak, apa yang Bapak harapkan dari mereka? Kedepannya nanti seperti apa kemampuan membacanya yang Bapak harapkan? Nah, itu dia Bu. Saya kayak kemungkinan besar saya akan memberikan rencana kedepannya ini lebih memperbanyak lah ibaratnya itu mobilitasnya untuk membaca itu lebih banyak. Kalau saya lihat, karena terutama ini harus ada ekstra keras ini untuk 5 anak ini yang bermasalah ini. Jadi paling tidak mungkin bisa saya programkan ke depannya itu untuk pembelajaran eskul tambahan kalau tidak salah. Kira-kira menurut Ibu gimana? Oke, baik. Tadi harapan Bapak terjadi mobilitas kemampuan membaca. Mungkin di sini kemampuan membacanya meningkat gitu, maksud Bapak ya, sehingga anak-anak yang 5 orang tadi juga pelajaran yang lain juga tidak tertinggal, karena seperti yang kita pahami kemampuan membaca itu dasar dari memahami pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi bagaimana bisa paham pelajaran yang lain mungkin jika kemampuan membacanya kurang. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan harapan Bapak, kira-kira nih hambatan ini dan harapan yang Bapak harapkan tadi ada hambatan terus ada harapan,
solusinya tadi mungkin Bapak agak menyebutkan tentang ekskul bimbingan tambahan seperti itu Pak ya. Iya. Mungkin bisa dijabarkan lebih spesifik Pak, solusi yang Bapak pikirkan tadi itu seperti apa? Nah itu dia Bu, karena tadi ini ada anak yang bermasalah itu. Nah rencana saya ke depannya ini, karena selama 3 bulan saya lihat kemampuan itu masih belum meningkat. Paling tidak setelah UTS, ujian tengah semester, anak-anak ini mau nggak mau terpaksa saya harus programkan ini eskul tambahan yang itu untuk meningkatkan kemampuan belajar ini anak tadi, yang terutama yang 5 orang tadi ini. Terus yang kedua, saya akan memperbanyak kayaknya literasi sama anak-anak ini yang 5 orang ini Bu. Itu kayaknya kalau menurut saya sih, karena paling tidak literasi ini kan bisa kita terapkan pada saat misalnya awal-awal mereka belajar di pagi hari. Mudah-mudahan aja mereka bisa terbuka lah di situ, mungkin daya-daya tangkap mereka untuk membaca, sehingga bisa juga nanti selama seminggu ke depan, misalnya di akhir pekan, misalnya di Sabtu, nah itu saya rencananya mau memberikan semacam literasi, paling tidak menyuruh mereka untuk meminjam buku yang ada di perpustakaan. Terus yang ketiga, kira-kira kalau seandainya mungkin di pojok-pojok literasi di kelas untuk diberdayakan, itu saya kira juga lebih bagus lagi kayaknya nih. Cuma yang menjadi pikiran saya anak-anak saya ini hambatannya ini Bu, karena hambatannya untuk mereka maju ini paling tidak ini masalah di rumah. Karena di rumah ini orang tua mereka tuh pada sibuk semua. Mungkin disinilah yang menjadi hambatan sebenarnya, karena anak-anak ini paling tidak kalau di rumah dia ini orang tuanya mungkin tidak memperhatikan mereka, jadi ya sehingga mengakibatkan mereka ini agak terlambat membaca. Itu kalau menurut pikiran saya sih Bu. Gimana menurut Ibu? Oke, baik. Tadi seperti yang sudah Bapak jabarkan, jadi sebenarnya harapan Bapak tadi kan selama 3 bulan ini harus ada peningkatan seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ada peningkatan, maka solusi yang Bapak berikan akan memberikan ekskul tambahan untuk kemampuan membaca. Dan di sini tadi ada solusi juga, 3 solusi ya. Ada solusi berikutnya yaitu meningkatkan literasi. Jadi meningkatkan mungkin kemampuan literasi siswa dengan memberikan tanggung jawab membaca seperti itu ya Pak ya. Di awal pembelajaran mungkin akan dilihat selama seminggu ini gitu kan. Terus berikutnya Bapak berniat membangkitkan lagi pojok literasi kelas agar motivasi membaca murid-murid Bapak itu semakin tumbuh. Terus Bapak juga menyampaikan ternyata ada hambatan nih dari orang tua gitu kan. Bapak mengidentifikasi bahwa kemungkinan di rumah ini orang tuanya sibuk, jadi anak-anak tidak terkontrol literasinya kalau di rumah. Nah, sekarang dari hal itu kira-kira menurut Bapak solusinya apa nih untuk yang orang tua tadi? Ya, itu dia Bu. Ya, yang menjadi unek-unek saya itu ya di sini, karena orang tua tadi ini karena faktor kesibukan. Ya paling tidak mungkin kalau saya planning rencananya itu paling tidak untuk orang tuanya supaya bisa bertanggung jawab terhadap anaknya, supaya nanti dia bisa membacanya meningkat. Paling tidak mungkin saya memberikan surat lah, semacam komunikasi mungkin Bu, semacam komunikasi khusus, apakah melalui WA atau melalui juga surat panggilan. Nah, sehingga kemungkinan besar nanti ini loh kendalanya anak ini, minta tolong lah supaya mereka nanti juga ada bimbingan khusus, misalnya kedua ada kesempatan karena faktor kesibukannya. Kemudian yang kedua mungkin
paling tidak anak-anak di sini juga harus lebih di ekstra, ibaratnya pengawasan lah, paling tidak mungkin sekitar 2 jam. Kalau menurut saya sih kalau di rumah misalnya paling tidak mungkin bisa membaca itu 2 jam, eh, namanya tuh secara berkesinambungan tiap malam misalnya. Tapi mungkin ya kalau yang saya laksanakan mudah-mudahan berhasil Bu ya. Paling tidak saya target lah selama 2 bulan ke depannya, jadi saya bisa kontrol. Kira-kira mungkin menurut Ibu gimana ya? Apakah bisa berhasil atau sukses ini? Baik Pak, rencananya udah yang benar-benar udah mantap nih Pak. Jadi untuk yang orang tua tadi, Bapak berencana untuk memberikan atau menjalin komunikasi kepada orang tua sehingga orang tua juga tahu, oh ternyata anak saya mengalami kemampuan membacanya nih agak kurang seperti itu. Jadi orang tua Bapak inisiatif untuk memberitahu orang tua. Kan ini belum dicoba Pak. Jadi dari Bapak sendiri dikatakan berhasil itu indikatornya apa Pak? Nah itu dia Bu, mudah-mudahan ya kalau nanti saya bisa mencapai kesuksesan, ini indikatornya kalau saya lihat ya mudah-mudahan bisa dari yang tadinya agak lambat menjadi lancar-lancar sedikit. Nah di dalam 2 bulan atau 3 bulan ini mudah-mudahan bisa nanti lancar beneran, artinya sudah masuk di semester 2, mereka sudah lancar, jadi bisa nanti mengikuti pelajaran-pelajaran yang agak ibaratnya sudah mulai tinggi. Karena paling tidak yang ini yang menjadi unek-unek saya, karena anak yang terlambat ini karena membacanya kurang, akhirnya pemahaman mereka itu terhadap pelajaran-pelajaran yang lain pasti bisa terganggu. Itu kalau analisa saya Bu. Jadi solusinya itu mungkin bisa diterapkan kalau menurut saya. Mudah-mudahan Bu itu menjadi indikator kesuksesan lah ibaratnya. Jadi anak-anak itu tidak tinggal kelas nanti, tapi bisa nanti naik kelas ke kelas 5, kelas 6, jadi mereka sudah bisa lancar nanti menerima pelajaran dan juga bisa nanti membantu sama guru-guru yang lain Bu di kelas tinggi nanti. Insyaallah, amin. Iya, amin. Baik. Iya, baik Pak. Jadi tadi yang saya tangkap Bapak bilang dalam waktu sekitar 2-3 bulan ini harapan Bapak dikatakan berhasil, rencana Bapak tadi ketika anak-anak bisa mulai lancar membaca. Jadi saya harap juga apa yang Bapak rencanakan dapat berhasil. Amin. Nah, Dan dari kita sini kira-kira untuk mencapai keberhasilan tadi, selain orang tua, apakah Bapak butuh dukungan lain dari yang lain mungkin? Iya betul Bu, betul. Kalau menurut saya mungkin nih yang bisa membantu nih ada dari pihak sekolah, dari warga sekolah ini terutama juga kepala sekolah, bisa mudah-mudahan bisa mendukung sepenuhnya atas program rencana saya. Kemudian juga paling tidak kolaborasi lah antara guru yang lain, karena paling tidak ini kan tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Nah itu dia, misalnya dari kelas 2, kelas 3 tadi ini kalau bisa mungkin bisa lebih meningkatkan sedikit tempo belajar membacanya, sehingga nanti di kelas 4 ini bisa naik lancar membaca. Jadi mereka nanti bisa di guru-guru di kelas 5 dan 6 bisa menerima juga anak-anak tadi ini lancar sudah membacanya. Nah mereka juga bisa menambah wawasannya bagi pembelajaran mereka. Nah itu berarti ada kolaborasi di sini Bu. Kalau menurut saya sih lebih bagus untuk kedepannya kan bisa bekerja sama atau ketercapaian masalah tadi ini bisa terselesaikan. Nah itu kalau menurut saya Bu. Nggak tahu kalau menurut Ibu ya apa gimana Bu kira-kira? Ya, menurut saya sudah tepat ya Pak ya. Jadi di sini selain orang tua tentu saja kita butuh kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama dengan kepala sekolah, karena kalau di sekolah kan pemangku kebijakan yang tertinggi itu ada pada kepala sekolah. Tentunya ketika kita punya rencana, kita butuh sekali dukungan dari kepala sekolah kita. Jadi
betul-betul sudah rencana yang Bapak canangkan ini betul-betul menurut saya sudah tepat sekali, Pak. Jadi kira-kira tindak lanjut ke depan, Pak. Tindak lanjut ke depan itu seperti apa, Pak? Misalkan Bapak sudah menjalankan supaya mempertahankan kemampuan membaca anak-anak nih tetap meningkat seperti itu. Tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Setelah kita ngobrol-ngobrol ini. Iya, nah itu dia Bu. Mudah-mudahan nanti insya Allah kedepannya nih program saya nih bisa terlaksana. Saya bikin schedule jadwal untuk anak yang bermasalah tadi ini, karena mudah-mudahan dari 5 orang ini ya paling tidaklah bisa tercapai ada 2 atau 3 lah misalnya. Jadi dari yang tadinya tidak lancar menjadi lancar. Jadi bisa nanti untuk semester 2 kedepannya nanti ini sudah bisa memberikan peningkatan lah, dari yang tadi 5 menjadi tinggal 2 yang tidak lancar. Nah kalau menurut saya bisa juga nanti saya kolaborasikan mungkin semacam program teman-teman sebaya, karena anak-anak tuh biasanya belajar kalau bersama dengan temannya. Akhirnya saya mencoba menggairahkan itu anak-anak yang lancar membaca tadi ini bisa masuk menjadi teman tutor bagi teman-temannya yang tadi yang tidak bisa terlalu lancar membaca. Jadi nanti kalau semester 2 mudah-mudahan bisa semuanya yang 5 orang tadi ini bisa membaca. Jadi ada peningkatan, mudah-mudahan bisa jadi 100% lah. Itu kalau menurut saya, Bu. Baik, Pak. Rencana Bapak benar-benar sudah sangat tepat menurut saya. Jadi di sini Bapak mengatakan kalau tindak lanjut ke depan nanti bakal menggunakan tutor sebaya supaya kemampuan membaca murid yang 5 tadi mungkin bisa meningkat. Terus tadi sebelumnya mungkin Bapak ada menyebutkan soal literasi kelas. Nah, mungkin literasi kelas itu bisa meningkatkan motivasi yang lain juga. Jadi tidak hanya 5 orang murid tadi, tapi yang lain juga semakin meningkat motivasi membacanya, sehingga kemampuan memahami, kemampuan membaca juga semakin meningkat. Oke, Pak. Bagaimana nih, Pak? Apakah sudah mulai ini ada pencerahan nih, Pak, tentang apa yang sudah kita bicarakan tadi? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Makasih banyak atas bincang-bincangnya, karena saya merasa diri saya sudah plong, perasaan juga senang, bahagia. Saya ini sebenarnya bingung dari tadi karena saya mau curhat sama teman sebaya di sini, orangnya sibuk semua. Saya mau curhat sama teman yang lain itu ya sama profesinya beda. Saya bilang mending saya hubungi aja sama Bu Ida, karena Bu Ida ini saya bilang lagi hangat-hangatnya kita sudah ketemu di Lokakarya kemarin kan. Jadi saya bilang langsung saya keingat sama Ibu Ida aja. Siapa tahu bisa memberikan ibaratnya curhatan saya bisa lebih ibaratnya diperhatikan, jadi saya juga bisa memberikan sebuah kenyamanan di dalam batin saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak loh Bu atas sama-sama curhatnya malam ini. Pak. Iya Bu, kalau gitu Bu saya permisi, makasih banyak atas waktunya diberikan buat saya. Jangan bosan-bosan Bu ya, insya Allah nanti kalau ada waktu kita bertemu kembali di suasana yang lebih hangat lagi. Makasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Ida, alhamdulillah tadi saya perhatikan cukup baik sekali selama perjalanan melakukan coaching. Jadi tadi juga saya sudah melakukan pengamatan dari kegiatan coaching yang Ibu Ida lakukan. Maka sekarang kita akan melakukan bincang-bincang lagi pasca percakapan atau pasca kegiatan coaching yang sudah Ibu Ida lakukan. Baik Bu Ida, mungkin yang pertama yang akan kita perbincangkan agak sedikit merefleksi dari kegiatan yang Ibu Ida tadi lakukan. Tadi Bu Ida melakukan coaching pada salah satu coach Bapak Muhammad Yunus
Yang mana tadi di awal percakapan tadi kita sudah saling berbincang juga, dan Ibu Ida juga mengatakan bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi dalam pertanyaan berbobot dengan beberapa indikator yang kemudian Ibu Ida berikan. Nah, saya ingin Ibu Ida merefleksi kegiatan tadi. Dari kegiatan coaching yang telah Ibu Ida lakukan, apakah kegiatan-kegiatan atau hal-hal seperti apa yang Ibu Ida lakukan untuk meraih atau mendapatkan indikator ketercapaian tersebut? Silakan Ibu Ida, mungkin bisa menceritakan berdasarkan refleksi Ibu Ida tadi seperti apa? Baik Pak, tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi tadi dari proses coaching, saya berusaha untuk mengidentifikasi potensi dari coach saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang hambatan yang dialami coach. Terus saya juga bertanya bagaimana solusi dan bagaimana harapan yang diinginkan oleh coach saya, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu coach saya bisa menggali potensi yang sebenarnya ada pada dirinya sendiri, sehingga di sini muncul solusi dari permasalahannya, yang solusi ini berhasil dicapai oleh coach saya secara sendiri. Jadi di sini peran saya benar-benar tidak memberikan solusi, saya hanya memberikan pertanyaan yang benar-benar menggali potensi tersebut. Lalu dari pertanyaan tersebut, coach saya juga menyusun rencana aksi, sehingga beliau mempunyai target-target yang akan beliau lakukan untuk mencapai apa yang sudah diharapkan tadi. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Ida atas refleksi dan jawabannya. Jadi betul, tadi saya juga setuju. Tadi dari hasil observasi yang saya lakukan, dari indikator yang ingin Ibu Ida raih, yaitu pada hal mencapai kompetensi pada pertanyaan berbobot, memang benar tadi sudah tercapai indikator-indikator tersebut, dan kita juga bisa memperhatikan dan melihat bahwa tadi Bapak Muhammad Yunus ternyata mampu memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi saya mencatat ada menggunakan tutor, kemudian literasi selama sekian 10-15 menit, dan kemudian juga menggunakan bantuan rekan sejawat, seperti itu. Jadi saya cukup setuju dengan apa yang Ibu Ida lakukan, dengan indikator-indikator tersebut yang saya perhatikan dan selama saya observasi itu sudah muncul. Artinya kompetensi yang Ibu Ida inginkan itu sudah tercapai seperti itu. Mungkin pertanyaan yang berikutnya, setelah kompetensi yang tadi Ibu Ida ingin kembangkan, yaitu kompetensi dalam melakukan pertanyaan berbobot, yang insya Allah tadi sudah terdiri dengan cukup baik. Nah, kompetensi seperti apa lagi sih yang ingin dikembangkan pada coaching-coaching yang berikutnya, berdasarkan tadi hasil coaching yang sudah Ibu Ida lakukan? Mungkin Ibu Ida bisa memberikan penyampaiannya. Baik Pak, jadi dari coaching tadi saya sudah mungkin sudah berhasil untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga untuk coaching-coaching berikutnya saya harapkan saya bisa mengembangkan kompetensi saya untuk presence, Pak. Jadi saya tipikal orang yang mudah hilang konsentrasi, ke distract dengan hal-hal yang mungkin kecil. Jadi saya harap saya bisa meningkatkan kompetensi saya di bagian presence, seperti itu, Pak. Baik. Jadi kompetensi yang berikutnya yang ingin diraih adalah kompetensi kehadiran diri secara penuh, begitu ya Bu Ida ya? Iya, Pak. Baik. Jadi
saya juga berharap mudah-mudahan nanti di kegiatan coaching-coaching yang Ibu Ida lakukan, itu kita bisa sampai mengembangkan pada kompetensi yang berikutnya, meraih pada kompetensi yang berikutnya, kompetensi present atau kehadiran secara penuh. Baik Bu Ida, terima kasih atas kegiatan yang Ibu lakukan, coaching, dan semoga di kegiatan coaching ini dan kegiatan coaching-coaching yang berikutnya, Ibu Ida akan semakin terasah kembali kemampuan-kemampuannya dan semakin bisa memberikan menggali potensi-potensi terbaik yang ada dalam diri coach tersebut. Terima kasih Bu Ida, dan kita bisa bertemu di lain waktu. Saya akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ida. Sama-sama Pak. Baik, cukup sesi pertama. Saya mau izin dulu, mau saya lihat hasil rekaman. Saya curiga ini tadi kayaknya enggak keluar rasanya ini tadi ini. Iya Pak, saya juga pengen ngelihat. Sebentar ya, Bapak Ibu ya, saya cek dulu hasil rekamannya tadi. Oke deh. Iya Pak. Iya. Saya juga ya Pak Yunus. Jadi Iya. saya matikan kamera sebentar buat ngecek sama suara. Iya, saya standby kamera dulu ya sama mood mic-nya. Iya Pak Yunus, stand Pak Yunus. Setelah kita cek ini nanti kita mulai yang sesi berikutnya. Oke, siap Pak. Aduh, Assalamualaikum Bu Ida. Aduh, ternyata rekaman saya udah berjalan sesuai rencana. Jadi rekaman videonya enggak muncul. Rupanya saya salah setting dari awal. Tapi suaranya ada. Bu Ida gimana ya? Pak, kalau rekaman saya
videonya ada, suaranya nggak ada sama sekali. Jadi punya, kalau yang kemarin saya coba dengan Bu Sri itu kan suara Bu Sri masuk, suara saya nggak ada. Kalau yang ini benar-benar nggak ada, jadi suara Bapak juga nggak ada. Ada tapi Videonya aduh gimana ya? atau bentar, saya cakap saya Mbak ya, ambil setting yang ini, yang keliru. Di sini perasaan nggak ada